kuotanya agak mendingan. Kalau misalnya kuota di tempat yang kamu pengen itu sedikit, coba deh kamu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel aku. Di video kali ini aku akan menjawab satu pertanyaan yang akan menjadi judul besar di video ini, yaitu beda CPNS dan P3K. Ini pertanyaannya bagus banget dari Resti Wahyuni. Aku bacain ya. Mohon infonya, menurut Ade, CPNS dan P3K itu lebih baik mana apabila formasi P3K-nya lebih banyak dibandingkan CPNS? Terima kasih. Makasih juga Resti buat pertanyaannya. Jadi aku bisa buat video khusus nih untuk kalian tentang perbedaan CPNS dan P3K untuk teman-teman pejuang NIP yang masih bingung dan masih ragu-ragu untuk memilih aku pilih CPNS atau P3K ya gitu. Sebelum aku menjelaskan tentang perbedaan ini, alangkah baiknya teman-teman juga mendownload Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang P3K dan tentang ASN itu sendiri, tentang PNS ya. Perbedaan pertama dari mereka berdua ini adalah kalau dilihat dari status, mereka ini jelas memiliki status yang berbeda ya. Kalau pegawai negeri sipil itu adalah pegawai pemerintah yang bersifat tetap. Kemudian pegawai negeri sipil ini ditandai dengan NIP atau memiliki nomor induk pegawai yang tercatat di pemerintahan. Jadi kita ini ibaratnya kayak pegawai yang sah dan diakui oleh negara gitu ya. Sedangkan kalau status P3K itu dia bersifat kontrak, artinya bukan pegawai tetap. Dan pegawai kontrak ini biasanya memiliki tenggat waktu kerja dan akan diperhitungkan perpanjangan pekerjaannya nanti itu dengan bagaimana kinerjanya. Kalau kinerjanya baik maka dia akan diperpanjang, tapi kalau tidak dia bisa saja diberhentikan sewaktu-waktu. Nah, jika kalian adalah seorang P3K, maka untuk menjadi seorang PNS, P3K ini harus mengikuti seluruh ujian, seluruh rentetan rangkaian ujian seperti pegawai negeri sipil pada umumnya gitu. Jadi walaupun kamu nih sudah statusnya P3K, aku udah P3K, jadi kalau aku mau naik jadi pegawai negeri sipil, gampang nih tinggal naik aja gitu. Enggak. Jadi kalian walaupun sudah statusnya P3K itu kalau mau jadi PNS harus mengikuti rentetan ujian lagi dari awal, seperti halnya peserta umum yang yang tidak pernah menjadi P3K. Jadi sama aja ya statusnya itu kalian kayak peserta umum. Jadi menurut aku agak gimana ya, agak terlalu repot gitu. Kamu udah jadi P3K, terus kalau misalnya mau jadi PNS, kamu harus ujian lagi seperti peserta umum yang layaknya belum pernah bekerja sebelumnya gitu kan. Jadi status P3K kamu itu tidak bisa digunakan untuk melamar CPNS lagi gitu. Walaupun kamu udah P3K, tapi kamu tetap akan mengikuti ujian seperti layaknya peserta umum yang lain. Nah, itu tadi adalah perbedaan pertama. Terus perbedaan kedua adalah tentang fasilitas, tunjangan, dan sebagainya. Hal itu bisa teman-teman baca di Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di bab keempat, pasal 21 tentang PNS nih yang pertama ya. PNS itu berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan di pasal 22 tentang P3K, P3K itu pegawai dengan kontrak kerja ini hanya memiliki atau berhak memperoleh gaji dan tunjangan, kemudian cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Jadi kalau kita lihat perbedaannya itu ada di jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan selanjutnya adalah di batas usia. Kalau PNS itu pelamar yang dibolehkan untuk melamar CPNS itu maksimal adalah 35 tahun, tapi kalau P3K itu tidak ada maksimal umur ya. Jadi kamu bisa mendaftar berapapun usia kamu asalkan belum lewat masa pensiun normal gitu ya. Masa pensiun normal itu mungkin sebelum 60 tahun. Jadi di atas itu kalian bisa mendaftar P3K. Sampai berapa kali pun bisa, tapi kalau PNS itu terbatas hanya di usia 35 tahun saja. Kemudian untuk batas usia pensiun, kalau PNS dengan status jabatannya itu pejabat administrasi, maka usia pensiunnya itu adalah 58 tahun. Tetapi kalau misalnya dia adalah pejabat tinggi
pejabat pimpinan tertinggi, maka usia pensiunnya tersebut adalah 60 tahun. Sedangkan kalau P3K itu masa kerjanya hanya 1 tahun saja. Dia itu masa perjanjian kontrak kerjanya itu 1 tahun. Terus kalau misalnya dia dinilai kinerjanya baik, kemudian kinerjanya bagus gitu kan, nanti dia akan diperpanjang, pekerjaannya itu akan diperpanjang. Tapi kalau misalnya kinerjanya jelek atau kinerjanya tidak memuaskan bagi pemerintah, maka bisa sewaktu-waktu P3K ini diberhentikan dalam pekerjaannya. Dan tidak ada, yaitu tadi batas masa kerja yang ditentukan itu hanya 1 tahun. Jadi per 1 tahun akan ada koreksi atau evaluasi gitu. Jadi kalau misalnya kamu banyak buat kesalahan atau misalnya kinerja kamu kurang baik, maka pemerintah tentu akan memikirkan, aduh ini anak bakal dipertahankan nggak ya di P3K gitu. Bisa aja mereka memecat kamu sewaktu-waktu gitulah intinya. Tapi kalau PNS itu mereka tidak punya hak untuk memecat, kecuali memiliki kasus atau bermasalah yang memang benar-benar sudah tidak bisa ditolerir. Nah itu baru bisa diberhentikan dari PNS. Oke, untuk pertanyaan Resti, kalau aku pribadi lebih memilih CPNS. Bukan karena aku sudah PNS ya, CPNS kayak gini aku menyarankan kalian untuk ambil CPNS. Tapi memang ketika kita melihat perbedaannya, mendingan kamu ambil CPNS aja. Karena kalau P3K kita ujiannya udah sama nih, sama-sama ujian, sama-sama susah, sama-sama belajar. Terus ketika lulus kamu P3K, terus kontrak kerja kamu cuma 1 tahun, itu juga evaluasi terus, kinerja kamu baik atau enggak. Terus kalau misalnya nggak baik, kamu terancam untuk dikeluarkan atau dipecat gitu kan, bisa aja tuh, karena kamu hanya kontrak, ibaratnya kayak pegawai kontrak yang sewaktu-waktu kapan saja bisa diberhentikan gitu. Terus kalau misalnya kamu mau ikut CPNS, kamu harus ngulang lagi dari awal, belajar lagi, ujian lagi. Jadi ngapain kita kerja 2 kali? Jadi menurut aku sih mending kamu memilih CPNS saja atau pegawai negeri sipil saja. Jadi perjuangannya 1 kali, berat-berat sekalian, tapi dapat satu yang pekerjaan yang udah seumur hidup kamu udah aman. Oke teman-teman, segini dulu video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!